Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah merupakan Tuhan semesta alam. Dia yang menciptakan jagat raya ini beserta makhluk-makhluk di dalamnya. Semua makhluknya wajib tunduk kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna karena diberikan akal yang sehat untuk berpikir. Namun akal atau pengetahuan yang diberikan kepada manusia sangatlah sedikit, sehingga kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang sangat jauh dari kemampuan akal kita, seperti menanyakan hal-hal yang sangat mustahil untuk diketahui oleh kemampuan akal. Menanyakan siapa yang menciptakan Allah, bagaimana rupa dan wujud Allah, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut sangatlah mustahil untuk dicapai oleh akal manusia. Sahabat yang beriman, kisah berikut menceritakan tentang kisah seorang ateis atau orang yang tidak percaya akan eksistensi Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang ateis yang memasuki masjid. Kemudian dia mengajukan 3 pertanyaan, tapi dengan syarat harus dijawab menggunakan akal. Artinya pertanyaan yang diajukan tidak boleh dijawab menggunakan dalil. Karena orang ateis selalu mengukur segala sesuatu menggunakan akal atau buku-buku ilmiah. Dan mereka beranggapan buku-buku dalil hanya dipercaya oleh pengikutnya saja. Sedangkan orang ateis tidak percaya dengan Tuhan. Oleh karena itu, mereka memberi syarat untuk tidak menjawab menggunakan dalil. Lalu mereka menantang orang-orang di masjid untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ada karena ada penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada jika tidak ada penciptanya? Pertanyaan kedua, bagaimanakah caranya manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Kemudian pertanyaan ketiga, kalau iblis itu terbuat dari api, bagaimanakah bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga terbuat dari api? Sahabat beriman, mendengar pertanyaan dari atas tersebut, tidak ada seorang jamaah pun yang mampu menjawab pertanyaan tersebut, kecuali seorang pemuda yang kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Satu persatu pertanyaan tersebut dijawab oleh pemuda itu. Dan beginilah jawaban pemuda itu. Jawaban untuk pertanyaan pertama, pemuda tersebut berkata, apakah engkau tahu angka berapakah angka 1 itu berasal? Sebagaimana angka 2 adalah hasil dari 1 tambah 1, dan angka 4 adalah hasil dari 2 tambah 2. Ateis tersebut pun hanya terdiam tanpa memberikan jawaban atas pertanyaan dari jawaban pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut melanjutkan, jika kamu tahu jika 1 itu adalah bilangan tunggal, dia bisa menciptakan angka lain, tapi dia tidak tercipta dari angka apapun. Lalu apakah yang membuatmu sulit untuk memahami bahwa Allah itu zat yang maha tunggal, zat yang maha menciptakan, tetapi tidak diciptakan? Lalu lanjut ke pertanyaan kedua. Pemuda tersebut menjawab, saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita ketika di perut ibu, kita semua makan? Apakah kita juga minum? Lalu jika kita makan dan juga minum, lalu bagaimanakah caranya kita buang air ketika di perut ibu kita dahulu? Jika engkau dulu percaya bahwa kita makan dan juga minum di dalam perut ibu kita, dan kita tidak buang air di dalamnya, lalu apa yang membuatmu sulit untuk percaya bahwa di surga kelak kita akan makan dan minum juga tanpa buang air? Lalu lanjut ke pertanyaan ketiga. Ketika menjawab pertanyaan ketiga, pemuda itu menampar orang ateis tersebut dengan sangat keras. Ateis tersebut pun merasa kesakitan dan marah-marah kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut pun berkata, tanganku ini terlapisi oleh kulit, tanganku ini dari tanah, dan pipimu juga terlapisi oleh kulit dan terbuat dari tanah juga. Lalu jika keduanya terbuat dari kulit dan tanah, bagaimanakah bisa engkau merasa kesakitan ketika aku menamparmu? Bukankah keduanya tercipta dari 2 bahan yang sama, sebagaimana setan dan iblis di neraka? Ateis tersebut pun hanya bisa terdiam dan tertunduk tanpa bisa membantah apapun. Sahabat yang beriman, kisah ini mengajarkan kita bahwasanya tidak semua pertanyaan yang mencela dan merendahkan Islam harus dihadapi dengan kekerasan. Justru kita harus menghadapi hal-hal semacam itu dengan ilmu. Seperti pemuda tadi yang dengan cerdas mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita sangat sulit untuk dijawab. Itulah contoh kisah pemuda Islam yang memiliki budi pekerti yang tinggi dan memiliki pengetahuan yang luas. Lalu siapakah pemuda yang menjawab pertanyaan tadi? Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ketika beliau masih muda.
Demikian, semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.